Kerajaan suku Dayak Kuta Bataguh. Kuta Bataguh adalah sebuah kerajaan kuno suku Dayak pada zaman dahulu. Lokasi kerajaan tersebut saat ini terletak di Desa Pulau Kupang, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Keberadaan kerajaan Kuta Bataguh bukanlah hanya kisah isapan jempol belaka, namun didukung dengan beberapa situs kuno yang ditemukan, dan kerajaan tersebut dimulai dari abad ke-5 Masehi hingga berakhir pada abad ke-19 Masehi, dan keberadaan hingga masa kerajaan yang bertahan dalam waktu yang cukup lama tentu saja menjadi sebuah kebanggaan bagi warganya terhadap nenek moyang mereka. Dilansir dari salah satu sumber, kerajaan Kuta Bataguh dilindungi dengan benteng yang berbahan kayu ulin serta parit dengan lebar 5 sampai dengan 7 meter. Dan yang paling menarik, kerajaan Kuta Bataguh dipimpin oleh seorang perempuan yang sangat cantik serta baik hati. Ratu tersebut adalah Ratu Nyai Undang. Berikut salah satu kisah Nyai Undang. Pada zaman dahulu, tersebutlah seorang pemuda sakti bernama Tumenggung Sempung. Tumenggung Sempung adalah seorang laki-laki yang gagah berani, berbadan tegap, dan sangat rajin bekerja. Tumenggung Sempung mempunyai seorang istri yang bernama Nyai Nunyang. Mereka berdua dikaruniai seorang anak perempuan yang cantik jelita, yaitu Nyai Undang. Selain cantik jelita, Nyai Undang mempunyai jiwa kepemimpinan dan kebijaksanaan. Hal tersebut mulai terlihat sedari kecil, hingga ia sangat disenangi banyak orang. Pada saat menginjak usia remaja, Nyai Undang dikukuhkan sebagai Ratu Pulau Kupang. Nyai Undang memimpin Pulau Kupang dengan kebijaksanaan seorang ratu. Nyai Undang menyayangi dan disayangi oleh seluruh rakyat Pulau Kupang, sehingga kerajaan tersebut menjadi termasyhur di masa itu. Hari demi hari, kemasyhuran Nyai Undang semakin menyebar di penjuru Pulau Borneo, bahkan hingga ke negeri-negeri di seberang lautan. Singkat cerita, berita tentang Nyai Undang dan kerajaannya sampai pada seorang raja, yaitu Raja Sawang. Pada zaman tersebut, Raja Sawang memimpin kerajaan besar yang kaya raya. Raja Sawang memiliki armada perdagangan serta kapal-kapal besar dengan prajurit dan awak kapal yang tangguh serta pemberani, sehingga dia dikenal dengan Raja Lautan. Ketika mendengar kabar tentang kemakmuran Pulau Kupang, timbullah keinginannya untuk menaklukkan Pulau Kupang, sekaligus menaklukkan hati sang ratu yang terkenal akan kecantikan dan kebijaksanaannya. Kemakmuran Pulau Kupang dan kecantikan Nyai Undang semakin lama semakin santer, bahkan menjadi pembicaraan sehari-hari masyarakatnya, sehingga membuat Raja Sawang semakin berhasrat untuk segera menguasai Pulau Kupang dan menyunting sang ratu. Sampailah pada suatu hari, Raja Sawang mempersiapkan armada kapalnya untuk pergi ke negeri Pulau Kupang. Dan tidak tanggung-tanggung, Raja Sawang mempersiapkan 7 kapal dengan prajurit yang tangguh, dan kapal tersebut diisi dengan segala macam benda yang indah dan berharga. Singkatnya, ke-7 kapal pun mengarungi lautan. Berpuluh-puluh hari, rombongan Raja Sawang menerjang ombak lautan, mencari negeri Pulau Kupang yang terletak di tepi Sungai Kapuas. Kerajaan Pulau Kupang tidak sebesar kerajaan Raja Sawang, tetapi negeri itu dikelilingi hutan yang sangat indah dan permai. Setelah mendapati pulau yang dituju, kapal Raja Sawang pun berlabuh.
Namun, Raja Sawang sudah tidak sabar ingin bertemu wanita yang selama ini dia dengar. Setelah mendengar saran penasihatnya, Raja Sawang mengirim beberapa prajurit pilihan sebagai utusan untuk meminang Nyi Undang. Di dalam kapalnya, Raja Sawang terus berandai-andai. Seandainya Nyi Undang menjadi permaisurinya, betapa bahagianya dia. Dan Raja Sawang sangat yakin bahwa Nyi Undang akan menerima lamarannya. Sebelum di istana Nyi Undang, utusan raja menemui Ibu Suri Nunyang, yaitu ibu kandung Nyi Undang. Di kediaman Nyi Nunyang, kedatangan utusan Raja Sawang diterima dengan sopan oleh Nunyang, dan Ibu Suri menanyakan maksud kedatangan tamunya yang berasal dari negeri yang sangat jauh itu. Dan utusan Raja Sawang menyampaikan kehendak Raja Sawang untuk melamar Nyi Undang sebagai permaisuri. Sebelum utusan Raja Sawang datang, sebenarnya Ibu Suri Nunyang sudah mengetahui. Akan tetapi, lamaran itu telah yang kesekian kalinya, sehingga Ibu Suri terbiasa menerima utusan yang hendak melamar putrinya, dan selalu ditolak dengan cara-cara yang santun, sehingga tidak menimbulkan sakit hati pada pelamar terdahulu. Kali ini Ibu Suri Nunyang risau karena telah mendengar beberapa perihal tentang si Raja Lautan. Selain perilakunya yang kurang baik, serta didukung dengan bala tentara dengan persenjataan yang ampuh. Dan tentu saja Raja Sawang terbiasa mendapatkan apa yang diinginkannya. Seperti halnya pelamar sebelumnya, Ibu Suri pun menolak lamaran Raja Sawang dengan alasan putrinya masih terlalu muda untuk menjadi istri Raja Sawang. Namun, utusan raja kembali meyakinkan Ibu Suri karena sepertinya para utusan pun tidak ingin membuat raja mereka kecewa. Melihat dan mendengar perkataan utusan Raja Sawang yang seakan terus memaksa, membuat kecemasan Ibu Suri Nunyang bertambah. Apalagi mendengar Raja Sawang akan memberikan harta benda yang melimpah sebagai mahar. Singkat cerita, akhirnya Ibu Suri Nunyang memberi harapan kepada para utusan tersebut, yaitu langsung bertemu dengan Nyi Undang di istananya, dan keputusan ada di tangan putrinya. Mendengar perkataan Ibu Suri, para utusan pun berpamitan dan segera menuju tempat Nyi Undang. Sesampainya di kerajaan Nyi Undang, para utusan disambut pengawal Nyi Undang yang juga telah mengetahui maksud kedatangan mereka, dan pengawal pun segera mengantarkannya ke ruangan pertemuan, dan rombongan itu telah ditunggu oleh Nyi Undang. Setelah menyampaikan maksud kedatangan mereka, Nyi Undang memberikan jawaban yang disertai dengan sindiran. Nyi Undang berkata bahwa seharusnya junjungan mereka tidak membawa rombongan seperti halnya pergi berperang, karena hal tersebut membuat rakyatnya resah, sedangkan urusan melamar adalah urusan hati ke hati yang penuh dengan kebaikan. Para utusan sangat takjub dengan kecantikan dan tutur bahasa Nyi Undang, sehingga tidak mampu terlalu lama memandang Nyi Undang. Lalu terakhir Nyi Undang berpesan pada para utusan, "Sampaikanlah pesanku kepada junjunganmu, bahwa di sini elang jantan datang sendiri mencari pasangannya." Para utusan tidak dapat lagi membantah perkataan Nyi Undang, dan akhirnya para utusan berpamitan untuk kembali kepada raja mereka. Setelah sampai pada Raja Sawang, para utusan menyampaikan pesan Nyi Undang. Raja semakin penasaran, ditambah lagi mendengar pujian para utusan tentang Nyi Undang. Raja Sawang tidak mau membuang-buang waktu. Ia segera mempersiapkan segala sesuatu untuk menemui Nyi Undang dengan pakaian yang paling indah dan mahal, sehingga
si raja merasa semakin gagah, ditambah dengan benda-benda berharga yang membuatnya tampak berkuasa dan kaya raya di depan Nyi Undang. Iringan rombongan Raja Sawang pun berangkat. Rakyat berbondong-bondong melihat kedatangan iringan itu. Sesampainya di kerajaan Nyi Undang, Raja Sawang dengan langkah gagah perkasa berjalan paling depan hingga di depan Nyi Undang. Nyi Undang telah bersiap menghadapi Raja Sawang, sehingga Nyi Undang tidak merasa gentar. Bahkan ia menunjukkan bahwa ia adalah seorang ratu yang besar, pemimpin kerajaan yang dicintai rakyatnya. Sementara itu, Raja Sawang masih dengan gaya yang begitu angkuh. Di depan para pengawal mereka, Raja Sawang pun meminang Nyi Undang. Setelah berbicara panjang dan singkatnya, Nyi Undang menolak pinangan Raja Sawang. Raja Sawang sangat kaget, padahal menurutnya dirinya telah berada di atas kesempurnaan di masa itu. Raja Sawang beranggapan bahwa segala keinginannya dapat ditukar dengan harta dan kekuasaan. Namun kenyataannya berbanding terbalik. Nyi Undang tidak sedikit pun tertarik dengan apa yang dimilikinya. Raja Sawang sangat terpukul sehingga ia tidak kuasa menahan diri. Ia merasa harga dirinya telah direndahkan di depan para pengawalnya dan para rakyat Pulau Kupang. Sang raja jatuh, kemudian meninggal dunia saat itu juga. Semua orang yang menyaksikan peristiwa tersebut sangat terkejut, terutama para pengawal dan prajurit setianya. Pengawal Raja Sawang heran, kecewa, dan marah. Akan tetapi, mereka pun tidak berdaya dan takluk di hadapan Ratu Pulau Kupang. Situasi pun mencekam. Pasukan Raja Sawang yang tidak rela rajanya kalah tentu menyimpan dendam yang mendalam kepada sang ratu. Namun, dengan segala kebijaksanaannya, Nyi Undang mengembalikan keadaan seperti sedia kala, sehingga ketentraman kembali dirasakan oleh rakyat Pulau Kupang. Dan pasukan Raja Sawang ada yang kembali ke negerinya dan ada juga yang menetap di pulau tersebut. Nah, saudara, demikian tadi tentang kerajaan Kuta Batagu dan salah satu kisah ratunya, yaitu Ratu Nyi Undang. Kisah ini dirangkum dari salah satu sumber media dan semoga menjadi informasi yang bermanfaat. Jangan lupa bagi yang baru bergabung untuk memberi dukungan dengan menekan tombol subscribe. Sukai dan bagikan kiranya menarik. Silahkan berkomentar bila ada tanggapan. Mohon maaf bila ada salah kata. Salam budaya.